Halo semuanya, selamat datang di channel Anton Motovlog. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Dan akhirnya Honda All New CBR 150R resmi launching di Indonesia pada 12 Januari 2021. desas-desus kabar yang beredar itu sudah mulai naik ke permukaan media pada bulan November akhir. Dan akhirnya motor ini resmi launching di Indonesia teman-teman. Dan kita akan mereviewnya di sini secara lebih detail, di mana pada video kemarin kita hanya mereview first impressionnya saja. Dan karena pada waktu itu PT Astra Honda Motor melakukan peluncuran secara virtual, jadi kawan-kawan media juga tidak bisa meliput secara langsung karena pandemi COVID-19. Dan kita akan mereviewnya dari bagian depan terdahulu. Kita bicara bagian desain. Pada bagian headlamp dan kedok dari CBR 250RR itu menurun ke adiknya, di mana CBR 150R sekarang juga menggunakan kedok yang sama, dan ini hampir mirip dengan kakaknya yaitu CBR 250RR, di mana di sini pada bagian BRL-nya sudah menyatu dengan bagian lampu sen, dan tidak ada lampu sen pada bagian fairingnya lagi. Ya, seperti ini, tidak ada, dan terlihat lebih clean, dan apabila untuk selip-selip terasa lebih pede tentunya, karena bagian fairing tidak terlalu lebar dengan ditambahnya lampu sen. Itu salah satu hal yang menarik juga, karena DRL-nya pada saat sen menyala dia akan berubah menjadi sen, pada saat tidak dinyalakan dia akan menjadi DRL kembali. Kemudian pada bagian windshield dia sudah jenong, tapi kita perlu menggantinya dengan yang aftermarket nanti mungkin kalau untuk lebih bisa nunduk-nunduk ya, seperti itu. Dan tajam-tajam, dia sangat mirip sekali dengan kakaknya CBR 250RR. Kemudian pada bagian fairing, ini terlihat lebih padat dan besar begitu ya, karena dia mencakup hampir menutup semua pada bagian samping, dimana generasi terdahulu masih terlihat mesinnya masih bisa dilihat, dan ini sudah menutup ke hampir semua bagian mesin. Dan pada bagian depan itu terdapat sebuah lubang seperti ini, yang apabila ditarik garis lurus dia menyatu dengan bagian sirip-sirip di belakang ini, dan seperti membuat fairingnya seperti dua layer begitu ya. Dan ada tulisan 150R di sini. Kemudian terdapat lubang pada bagian bawah fairing untuk menyalurkan udara dari depan ke belakang. Terlihat lebih padat dan lebih lebar fairingnya, tidak seperti generasi yang terdahulu di mana terlihat cungkring. Dan ini pada bagian undercowl sudah terdapat lubang dua di sini untuk pendinginan mesin, berfungsi pendinginan mesin. Mungkin pada bagian undercowl dia sudah sampai belakang begini dan menutup hampir semua bagian mesin juga, seperti ini pada bagian fairing. Kemudian rangka X nya lebih terlihat ya, dimana generasi terdahulu itu rangka X nya di sini tidak kelihatan. Ini sepertinya sasis dan mesinnya masih sama, tapi itu kita bicarakan nanti. Kita bicara ke bagian tangki terlebih dahulu. Pada bagian tangki ini terlihat buritannya lebih kekar, lebih besar,
dimana menggunakan cover kondom plastik tidak full besi dan membuat tampilannya menjadi lebih sporty dan lebih berisi karena tangkinya berbentuk seperti berotot begitu ya. Tapi kapasitasnya masih sama 12 liter seperti generasi terdahulunya. Pada bagian tangki di sini ada garis-garis seperti itu, sepertinya stiker. Kemudian yang berubah juga dari bagian joknya. Pada bagian paha itu seperti menyempit dan joknya agak sedikit naik pada bagian depan. Dan pada bagian belakang dia lebih lebar pada bagian belakang jok pengemudi. Kemudian itu pada bagian jok boncengan. Dari sisi desain kita ke bagian bodi belakang, bodi fender masih sama menggunakan generasi terdahulu. Kemudian pada bagian bodi belakang itu terdapat 2 buah garis gitu ya, menambah desain seperti agresif. Dan lampunya dia sudah menggunakan model pisah, 2 terpisah seperti ini, tidak 1 buah begitu. Ini seperti punya kakaknya juga, CBR 250RR, dan bentuknya lancip ke belakang. Ini juga diturunkan dari model kakaknya CBR 250RR, tetapi dia tidak ada lubang di bagian sini, tidak seperti kakaknya yang terdapat lubang pada bagian samping kanan kiri bodi belakang. Ini tidak ada. Terus kemudian pada kaki-kaki dia masih menggunakan velg Y, sama seperti generasi terdahulu, menggunakan cakram wave atau bergelombang dengan ukuran ban 130/70 untuk bagian belakang dan 100/80 ring 17 untuk pada bagian depan. Knalpot masih sama menggunakan generasi terdahulu, tapi di sini terdapat lubang-lubang kecil juga ditambah aksen kecil. Suspensi depan ini dia yang istimewa teman-teman. Suspensi depan sudah menggunakan upside down SFF BP spread fork function. Jadi terdapat 2 adjustable, kanan kirinya itu tidak sama, dia berbeda. Dan big piston atau menggunakan piston besar. Dan teknologi suspensi ini hanya ada di ZX 25R yang ada di pasar Indonesia, dan yang kedua adalah CBR 150R ini dengan tampilan suspensi berwarna gold dari Showa dan tutup dari upside down-nya itu berwarna biru dengan tulisan Showa. Ini yang membuat motor ini spesial adalah suspensi upside down-nya. Nanti kita akan cangkokkan suspensi upside down ini ke CBR saya kayaknya ini. Ini adalah suspensi yang istimewa. Selebihnya masih sama. Untuk power mesin masih sama, 17 PS dengan torsi 14 Nm, 6 percepatan, dan ditambahkan assist and slipper clutch. Jadi untuk menarik tuas kopling lebih ringan. Selebihnya tidak ada upgrade yang begitu berarti. Kemudian pada triple clamp pada bagian atas itu lebih besar karena untuk menunjang suspensi upside down-nya yang besar dengan diameter 37 mm. Dan bagian speedometer masih sama juga. Kemudian teknologi yang apabila ngerem mendadak sen kanan kiri masih ikut menyala begitu ya, seperti hazard.
emergency brake. Dan mengapa Honda sangat pede menggunakan desain basis dengan CBR 250RR? Karena mereka, menurut beberapa media yang menanyakan hal ini kepada Honda, dan mereka menjawab karena mereka melakukan survei di mana banyak sekali owner dari CBR generasi terdahulu yang mengganti kedok dari lampu depan ini mengcustomnya menggunakan body custom CBR 250RR. Demikian kata Honda, karena diam-diam Honda mengamati apa saja yang diinginkan oleh owner dari CBR 250RR, dan itu juga yang membuat mesinnya kenapa tidak diubah secara powerful begitu ya. Karena mesin ini sudah cukup menurut mereka, karena mereka melakukan survei bahwa mesin ini sudah sangat cukup untuk di kelas 150 cc. Jadi tidak ada melakukan ubahan ekstrim pada bagian mesin, hanya ditambah assist and slipper clutch. Kemudian untuk pada bagian instrumen, pada bagian tombol-tombol di bagian sebelah kiri itu hanya ada, masih sama seperti yang dulu, ada klakson, tombol klakson, lampu jarak jauh, jarak dekat, lampu pas beam, sen kanan dan kiri. Kemudian pada bagian instrumen sebelah kanan hanya ada starter, tidak ada engine cut off. Oke, mungkin segitu dulu aja video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa diklik like, share ke teman-teman kalian, dan saya Anton Motovlog. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.